Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisri Lestari, NIM 20233093 dari jurusan Manajemen Pajak. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil resume saya pertemuan ketiga tentang jenis-jenis komunikasi di era digital 4.0. Jenis-jenis komunikasi itu ada banyak sekali, contohnya ada komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi visual, komunikasi menurut cara penyampaiannya, komunikasi menurut cara kelangsungannya, dan masih banyak lagi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dinyatakan menggunakan simbol-simbol atau kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, yang dilakukan oleh seorang komunikator ke komunikan sehingga pesan yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami. Komunikasi verbal juga dapat dikatakan sebagai komunikasi lisan yang disampaikan melalui kata-kata yang diucapkan seperti pidato, diskusi, mengobrol, menelpon, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal atau tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal adalah jenis komunikasi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang meliputi bahasa tubuh, gerak tubuh, ekspresi wajah, nada suara, bentuk tubuh, dan lain sebagainya. Contohnya, muka orang sedang cemberut, tersenyum, mengangkat bahu, melambaikan tangan, mengangguk, menggeleng, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada komunikasi menurut aliran informasinya. Yang pertama ada komunikasi satu arah atau komunikasi linear, yaitu komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja tanpa ada umpan balik. Contohnya siaran berita di televisi, pidato, seminar, dan lain sebagainya. Yang kedua ada komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah adalah komunikasi yang menimbulkan feedback atau umpan balik dari penerima pesan. Contohnya mengobrol secara langsung, berdiskusi, mengobrol di telepon atau video call, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang terjalin di antara bawahan dengan atasannya. Contohnya antara karyawan dan bosnya. Yang keempat ada komunikasi bawahan, yaitu komunikasi antara bos dengan karyawannya. Yang kelima ada komunikasi ke samping, yaitu komunikasi antara orang yang memiliki kedudukan sama. Selanjutnya ada komunikasi menurut ruang lingkupnya, terbagi atas dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi dalam lingkungan organisasi atau perusahaan itu saja. Contohnya komunikasi yang terjadi antara sesama karyawan di perusahaan. Yang kedua yaitu komunikasi eksternal, yaitu komunikasi yang berlangsung antara pihak organisasi dengan masyarakat luas. Contohnya promosi produk, bakti sosial, sosialisasi penyuluhan, dan masih banyak lagi. Yang kelima yaitu ada komunikasi menurut jumlah yang berkomunikasi, terbagi atas dua, yaitu komunikasi perorangan dan komunikasi kelompok. Komunikasi perorangan adalah komunikasi yang terjadi antara pribadi dengan pribadi yang membahas masalah pribadi pula. Yang kedua ada komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang terjadi antara kelompok dengan kelompok yang membahas masalah yang menyangkut kepentingan kelompoknya atau orang banyak. Yang selanjutnya yaitu ada komunikasi menurut cara penyampaiannya, terbagi atas dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dapat secara langsung maupun tidak langsung diucapkan. Contohnya berbicara secara langsung dengan orang atau mengobrol, berbicara melalui via telepon atau video call, dan masih banyak lagi. Yang B yaitu komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang disampaikan dengan cara tertulis. Contohnya surat menyurat, belangko, naskah, spanduk, dan lain sebagainya. Yang ketujuh itu ada komunikasi menurut cara perilaku, terbagi atas tiga, yaitu ada komunikasi formal, non-formal, dan informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan
yang tata caranya diatur sesuai dengan struktur organisasinya, contohnya rapat kerja, diskusi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada komunikasi nonformal. Komunikasi nonformal adalah komunikasi yang terjadi dalam satu organisasi yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggotanya dalam organisasi atau perusahaan. Contohnya komunikasi yang terjalin antara sesama karyawan kantor atau perusahaan yang memiliki keakraban. Yang ketiga yaitu ada komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu perusahaan tanpa adanya struktur organisasi dan tidak memiliki pengakuan resmi dari perusahaannya. Contohnya adanya desas-desus atau berita-berita di luar perusahaan tentang perusahaan tersebut. Yang kedelapan itu ada komunikasi menurut kelangsungannya. Yang menurut kelangsungannya terbagi atas dua, yaitu ada komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya media. Contohnya berbicara secara langsung atau bertatap muka dengan lawan bicara. Yang kedua itu ada komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung adalah komunikasi yang dilakukan dengan bantuan media, contohnya berbicara via telepon, video call, mengobrol via chat, dan lain sebagainya. Yang kesembilan yaitu ada komunikasi menurut peranan individunya. Terbagi atas tiga, yaitu komunikasi antara individu dengan individu lain, komunikasi antara individu dengan masyarakat luas, komunikasi antara individu dan kelompok, atau komunikasi yang terjalin antara individu dengan dua kelompok atau lebih yang menjadikan individu sebagai perantara di antara dua kelompok itu. Yang terakhir ada komunikasi visual. Komunikasi visual adalah penyampaian komunikasi yang menggunakan foto, video, gambar, sketsa, bagan, dan lain sebagainya. Sekian hasil resume saya pada kesempatan kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.